Pakai AC apa enggak? Pakai AC. Belum sempat mandi, tadi sumuk banget. Nyalain dong kan. Siap, Ted. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, mabadu. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafatul uzma darinya. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua saat ini sehat dan tetap bisa istiqomah dalam melaksanakan Ramadan kali ini. Dan untuk sore hari ini kita ditemani dengan Ustadz Doni Rio. Beliau penggiat dakwah sosial media dan juga ex pemain musik underground. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat semua, baik. Semoga di sana juga baik-baik saja. Alhamdulillah. Amin amin. Mungkin teman-teman semua sekarang langsung saja kepada Ustadz Doni. Tafadol Maskuro. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Alhamdulillah, pertama selalu kita tidak lupa memanjatkan syukur kepada Allah karena terlalu banyak limpahan nikmat yang tidak bisa kita balas sebenarnya, cuma dengan syukur. Namun setidaknya dengan syukur ini kita bisa membalas atas apa yang telah Allah berikan. Dan syukur itu yang pertama adalah biqolbi, syukur dengan hati. Yang kedua bilisani, dan yang ketiga biamali. Syukur biqolbi tentu saja bagaimana kita merasa ikhlas, merasa menerima atas apa yang Allah qadhakan kepada kita, Allah takdirkan kepada kita. Kemudian syukur bilisani, syukur dengan lisan, yaitu seperti kita mengucap hamdalah seperti biasanya. Dan itu tidak cukup, biqolbi dan bilisani itu, dan yang lebih lengkap adalah syukur biamali, syukur dengan amal. Syukur dengan amal artinya memanfaatkan seluruh apa yang Allah karuniakan kepada kita, potensi-potensi yang Allah karuniakan kepada kita, untuk patuh ke jalan Allah, dan lebih-lebih lagi untuk mendakwahkan jalannya. Inilah syukur biamali yang kita cita-citakan untuk kita gapai. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, juga kepada sahabat, kepada keluarga, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya. Dan semoga kita semua menjadi pengikut yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita berjumpa untuk berbagi. Judulnya Gaulmu Masa Laluku, ya, kalau tidak salah. Nah, dari apa yang telah saya share di sosial media, tulisan berjudul Saya Sudah Kering, kalian baru saja nyemplung, nah kan gitu. Nah, itu sebenarnya terinspirasi dari kalimatnya Bowo TikTok, seorang anak muda yang masih sangat hijau. Tentu saja teman-teman yang giat di media sosial beberapa bulan lalu tahu bagaimana kiprah Bowo ini di TikTok. Kemudian pada satu titik dia diblok dari TikTok, kemudian nggak bisa main lagi. Dan hari ini ketika TikTok naik, dia sudah bisa tersenyum. Kalian baru saja masuk ke TikTok, sementara saya sudah kering, kurang lebih seperti itu. Nah, mendengar ucapan itu, saya teringat apa yang saya alami beberapa saat yang lalu, yaitu ketika saya masih menjadi pribadi yang liberal dan pribadi yang pluralis. Jadi kalau boleh cerita, saya terlahir dari keluarga Muslim sebenarnya. Bapak saya seorang seniman, seorang pelukis dan musisi. Lukisannya menggunakan bulu ayam, berbahan bulu ayam. Ini sempat, kalau zaman sekarang namanya viral. Waktu itu era Orde Baru, karya beliau sempat dikoleksi oleh Pak Harto, kemudian dikoleksi oleh Ratu Belanda dan lain sebagainya. Nah, dari latar belakang itulah saya sejak kecil sangat akrab dengan dunia seni, baik seni rupa maupun seni musik. Sejak kecil diikutkan lomba melukis dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ketika menginjak remaja, tepatnya SMP, saya lebih fokus ke musik. Sedangkan darah seni rupa Bapak
lebih diwarisi oleh kakak. Sampai sekarang kakak berprofesi sebagai perupah, pelukis. Nah, saya sendiri sejak SMP dekat dengan dunia musik, mulai main band dan lain sebagainya. Bertemu sama teman-teman, pentas-pentas, parade-parade dan lain sebagainya. Sampai ketika lulus SMA, saya bingung waktu itu mau melanjutkan kuliah tapi nggak ada biaya. Kurang lebih itu terjadi ketika reformasi, masa reformasi tahun 1998. Saya lulus SMA 1997. Kemudian langsung terjadi krisis moneter, dan bayangkan ketika di tengah krisis moneter itu di mana harga-harga naik 10 kali lipat. Saya ingat dulu waktu itu saya masih merokok. Rokok itu satu bungkus itu paling Rp1.000 satu bungkus. Nah, krisis moneter ini melambung jadi di atas 10.000, bisa 12.000. Nah, di tengah seperti itu, yang luar biasa adalah bahwa mimpi saya untuk kuliah ini justru tercapai. Jadi saya bersama kakak pergi ke Jogja, kemudian di sana di Jogja itu dapat beberapa proyek kesenian sebenarnya, dan akhirnya bisa kuliah. Dan kuliahlah saya masuk di jurusan seni musik ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dari situlah kehidupan musik saya mulai berkembang. Kalau dikatakan tadi bahwa saya mantan musisi underground, sebenarnya tidak juga. Artinya saya main musik itu semuanya, tidak hanya underground. Underground saya main, rock saya main, jazz saya main, keroncong saya main, semuanya saya main. Nah, dari situlah saya main kemana-mana. Mulai dari level di hotel, main di kafe, main di rumah makan, sampai main di panggung-panggung besar. Termasuk terakhir itu saya main di Asia Music Festival. Itu panggung internasional. Bersama dengan musisi-musisi dari Abu Dhabi, dari Korea Selatan, dari Thailand, dari India, dan lain sebagainya. Kita bertemu di situ di Miri, Sarawak, Malaysia waktu itu. Nah, tetapi yang paling melampaui batas menurut saya, yaitu ketika saya tidak sekedar main musik di panggung-panggung, tetapi main musik di gereja, main musik di suatu ibadah di gereja. Waktu itu saya punya grup musik sama teman, kemudian grup musik itu main di ibadah gereja. Jadi kalau saya katakan bahwa apa yang teman-teman lakukan saat ini, main musik di gereja dan lain sebagainya, itu sekitar 15 sampai 20 tahun yang lalu saya sudah melakukan. Dan waktu itu saya melakukannya dengan sangat bangga. Termasuk setelah main musik di tengah misa itu, saya sholat. Jadi saya bukan ateis. Saya masih melakukan sholat. Jadi artinya ibadah itu masih saya lakukan. Tetapi apa yang ada di kepala saya itu sudah pluralis. Sudah menganggap bahwa semua agama ini sama jalan menuju kebenaran, walaupun di kepala saya masih menganggap bahwa yang tertinggi tetap Islam, tetapi agama-agama lain itu juga agama yang benar. Waktu itu saya masih menganggap seperti itu. Karena itu waktu itu komunitas-komunitas lintas agama, kemudian pentas-pentas bersama lintas agama itu menjadi kegiatan sehari-hari yang sering saya lakukan. Dan itu tidak hanya aktivitas fisik saja, juga didukung dengan literasi-literasi yang saya baca. Jadi waktu itu ketika reformasi, dulu waktu zaman Orde Baru, itu
buku-buku sangat dibatasi. Kita tahu bagaimana Orde Baru sangat membatasi literasi, terutama literasi Marxis, literasi komunis. Nah, waktu reformasi, pasca reformasi, semuanya dibuka. Buku-buku Marxis yang dulu sangat sulit dicari menjadi banyak, dicetak baru dan lain sebagainya. Waktu itu saya termasuk orang yang kebanjiran buku-buku Marxis. Saya baca. Dari sana saya melihat tentang apa itu kapitalisme, tentang tentang proletar, tentang alienasi, tentang materialisme dialektis dan lain sebagainya. Dan saya melihat benar bahwa apa yang dikatakan oleh Marxis ini benar. Kemudian tidak berhenti di situ, saya kembali membaca lagi banyak hal seperti tema-tema postmodernisme. Postmodernisme ini berbeda dengan modernisme. Kalau modernisme ini dia mengagungkan akal, kalau postmodernisme itu sudah melampaui itu. Tidak hanya akal, yang benar tidak hanya akal, yang di luar masuk akal pun bisa jadi benar, termasuk membenarkan semua agama. Nah, dari situlah relativitas kebenaran itu masuk di dalam akal saya, termasuk relativitas tafsir dan lain sebagainya melalui buku-buku hermeneutik dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Ketika saya menjalani itu semua, saya tidak hanya nakal secara fisik, tidak hanya nakal secara amal, main musik di gereja dan lain sebagainya, tapi landasan pikirnya itu juga nakal. Kalau boleh saya katakan, nakal itu ada dua. Ada nakal nafsiyah, ada nakal akliyah. Ada nakal yang hanya sikap saja, tetapi sebenarnya di hatinya ini masih ada iman. Dan itu sebenarnya banyak yang dialami teman-teman seperti ini. Mungkin mereka mabuk-mabukan, mungkin pakai tato, mungkin berzina dan lain sebagainya. Tapi di dadanya sini masih percaya bahwa yang benar itu satu-satunya Islam. Itu nakal nafsi saja, nakal perbuatan saja. Tetapi akliyahnya tidak, hatinya tidak. Tetapi waktu itu saya sudah sedemikian parah. Yang nakal tidak hanya nafsiyahnya saja, akliyahnya sudah nakal. Artinya tidak hanya melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu, tetapi sudah sampai pada titik bahwa kebenaran itu tidak hanya monopoli Islam, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai pada suatu titik saya mengalami kejatuhan secara macam-macam, secara ekonomi, secara personal, secara karir dan lain sebagainya. Sampai di titik itu saya bertemu dengan kakak, sering diajak diskusi dengan kakak. Waktu itu kakak sudah hijrah lebih dulu, sudah kurang lebih 5 tahun sebelum saya itu beliau sudah hijrah terlebih dahulu. Kemudian yang asik adalah begini, dari beliaulah saya bisa melihat bahwa Islam yang saya peluk sejak dahulu ini adalah kebenaran yang luar biasa, kebenaran yang rasional. Kalau beberapa saat yang lalu ada teman yang mengatakan bahwa seorang musisi juga yang mengatakan bahwa agama itu hanya konspirasi, Tuhan itu tidak ada bukti sainsnya. Nah, waktu itu ketika terjadi diskusi dengan kakak, itu kakak berhasil menunjukkan kepada saya bukti rasional keberadaan Tuhan. Itulah yang membuat saya akhirnya berbalik. Kemudian tidak hanya membuktikan keberadaan Tuhan secara rasional, tetapi membuktikan kebenaran Islam secara rasional. Ini yang luar biasa. Walaupun saya berislam dari kecil, tetapi saya baru menemukan itu ketika dewasa. Lebih tepatnya setelah saya lulus S2. Nah, apa yang beliau ceritakan begini, Tuhan itu mau nggak mau itu ada. Tuhan itu mau nggak mau ada. Apa buktinya? Alam semesta, manusia, dan kehidupan. Ini adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana kok bisa seperti itu? Jadi begini,
kita memiliki indera dan memiliki akal. Dari indera dan akal itulah, indera dan otak itulah yang nanti bekerja menjadi akal. Kita bisa melihat segala hal. Melihat batu, melihat laut, melihat gunung, melihat langit, melihat binatang, melihat manusia lain, melihat aktivitas manusia, melihat kehidupan, dan lain sebagainya. Nah, dari pengamatan itulah, dari pengamatan indera dan otak itulah, kita bisa menarik satu kesimpulan yang mengatakan bahwa seluruh yang kita amati ini, baik itu manusia, alam semesta maupun kehidupan, itu bersifat terbatas dan bergantung. Terbatas dan bergantung ini bagaimana? Terbatas itu ada dua. Terbatas ruang dan terbatas waktu. Terbatas ruang itu misalnya kita berada di dalam satu kamar, ada dindingnya, itu ada batas ruangnya. Kita tinggal di satu kota, itu ada artinya kita ruang kota itu terbatas, ada batas. Kota satu dengan kota lain itu ada batasnya. Kita tinggal di bumi, bumi itu terbatas secara ruang. Kita tinggal di tata surya matahari, itu juga terbatas. Kita tinggal di alam semesta, itu demikian juga. Ini sangat sangat terbatas juga. Itu terbatas secara ruang. Juga terbatas secara waktu. Terbatas secara waktu itu artinya apa? Ada startnya, ada mulainya, dan ada akhirnya. Segala sesuatu yang kita amati di alam semesta ini, di dunia ini, pasti bermula. Semuanya. Apa yang tidak bermula? Semuanya bermula. Dan semua yang bermula itu pasti berakhir. Itu artinya dia berbatas waktu. Nah, dari pengamatan indera itu, secara rasio bahwa kita melihat segala sesuatu ini terbatas dan bergantung kepada yang lain. Bahwa sesuatu itu ada harus bergantung kepada yang lain. Contoh sederhana begini. Pada suatu malam, saya mau tidur. Sebelum tidur, saya keluar menutup pintu. Ketika menutup pintu itu, saya melihat di jalan ada jalan yang basah. Jalannya tanah itu basah. Karena habis hujan. Kemudian saya tutup pintu, saya tidur. Subuh-subuh saya buka pintu. Ketika melihat jalan yang tadinya basah semalam itu, sudah ada telapak bannya. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa muncul dari telapak ban itu? Kesimpulan pertama, bahwa telapak ban itu muncul dengan sendirinya. Kira-kira mungkin nggak bahwa telapak ban itu muncul dengan sendirinya? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kesimpulan yang kedua, bahwa ada mobil yang lewat di depan rumah semalam. Itu mungkin nggak? Jawabannya mungkin, tetapi tidak pasti benar. Bisa jadi yang menelapai tidak mobil, bisa jadi gerobak, bisa jadi motor, dan lain sebagainya. Jadi tidak selalu mobil. Tetapi yang pasti, bahwa dia harus ada yang menelapai, itu pasti. Bahwa telapak itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya, itu adalah rasional. Kita tidak pernah menemukan bahwa telapak ban itu muncul dengan sendirinya. Tidak pernah sama sekali. Nah, sekarang bayangkan, jika telapak ban yang sesederhana itu saja tidak bisa muncul dengan sendirinya, bagaimana dengan alam semesta? Alam semesta jauh lebih rumit dibanding telapak ban. Alam semesta jauh lebih rumit. Mari kita lihat bagaimana bumi ini mengitari matahari secara konstan dari dulu sampai sekarang. Bagaimana dia berotasi, berputar sampai menimbulkan siang malam. Dan siang malamnya itu teratur, begitu terus itu. Bagaimana bintang-bintang itu bisa terlihat beraturan sampai muncul ilmu tentang musim. Kalau muncul bintang ini berarti musim ini, kalau muncul bintang ini, dan itu teratur. Kapan komet akan terlihat teratur, kapan gerhana matahari muncul itu teratur. Sekian ratus tahun sekali, kapan gerhana bulan muncul itu sangat teratur. Sangat super teratur. Bayangkan, alam semesta yang terdiri dari jutaan elemen, miliaran elemen ini bisa berjalan begitu teratur. Kira-kira mungkin tidak sesuatu yang teratur itu muncul dengan sendirinya. Secara rasional tidak mungkin.
bahwa dia muncul dengan sendirinya. Tidak mungkin. Sedangkan telapak ban yang sesederhana itu saja tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Harus ada yang menelapaki. Maka begitu juga alam semesta. Kalau alam semesta ini muncul dengan sendirinya, itu adalah rasio yang paling sesat. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Dan lagi manusia, begini. Soal manusia begini. Menarik lagi soal manusia. Nah, menurut teori Darwin, ini orang-orang ateis, termasuk si musisi yang mengatakan dia ateis. Manusia itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Dia itu hasil evolusi dari primata, kera. Keranya hasil evolusi dari mamalia. Mamalianya hasil evolusi dari reptil. Reptilnya hasil evolusi dari burung. Burungnya hasil evolusi dari ikan. Ikannya hasil evolusi dari amuba dan lain sebagainya. Sampai ke titik hanya titik debu. Manusia itu hanya evolusi. Kebetulan. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa kebetulan sesempurna itu? Kita tidak pernah bisa menciptakan kebetulan yang sempurna itu. Contohnya, saya kasih Anda 2 buah dadu. 2 buah dadu itu silahkan dilempar 100 kali, dan di setiap lemparannya harus muncul angka 1 terus selama 100 kali. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sementara apa? Kehidupan ini, manusia ini, alam semesta ini begitu teratur. Dan itu tidak mungkin kebetulan. Itu pasti by design. Kalau si musisi tadi mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan, betul, termasuk kehidupan itu tidak kebetulan. Tidak kebetulan. Dia sendiri sebenarnya sudah mengakuinya. Nah, lebih mendalam lagi begini. Kalau manusia itu adalah evolusi dari kera, mari kita lihat. Apa perbedaan manusia dengan kera? Sama-sama punya 2 mata, sama-sama punya 2 tangan, sama-sama punya 2 telinga, sama-sama punya jantung, sama-sama punya paru-paru, semuanya sama. Yang beda apa? Yang beda akal. Betul? Yang beda akal. Yang beda, manusia itu berbicara, monyet tidak. Manusia berbicara, monyet tidak. Berbicara itu menunjukkan bahwa manusia berakal. Pertanyaan saya, kalau manusia itu evolusi dari kera, maka pengetahuan pertama datang dari mana? Si kera belajar dari mana? Ketika kita mengetahui hari ini tentang yang di atas itu namanya langit, yang kita injak ini namanya bumi, siapa yang memberitahu pertama kali? Apakah dia menciptakan sendiri? Oh, langit tiba-tiba gitu. Bumi, nggak mungkin. Tidak mungkinnya begini. Saya punya bukti bahwa dia tidak mungkin. Tidak mungkinnya itu, jika sekarang hari ini ada seorang anak kecil, anak bayi tidak punya ilmu apa-apa kan, tidak tahu apa-apa. Kemudian dia dibesarkan di satu kamar atau katakanlah di hutan gitu, nggak pernah ketemu manusia, dia makan terus. Kira-kira ketika dewasa anak ini bisa ngomong atau tidak? Jawabannya adalah pasti tidak bisa ngomong. Buktinya apa? Orang yang tuli, anak yang terlahir tuli sejak kecil, itu ketika dewasa pasti bisu. Kenapa bisa begitu? Karena telinganya tidak pernah mendengar kata apapun. Yang membuat orang bisa mengucapkan sesuatu, itu karena telinganya pernah mendengar suatu kata, kemudian dia berusaha menirunya dengan lidah dan mulutnya. Nah, anak kecil itu tidak bisa seperti itu. Maka bagaimana mungkin manusia itu berevolusi dari kera? Dan dari mana datangnya ilmu? Kalau di dalam Islam, itu diterangkan dengan jelas. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan bahwa wa adama asma'akulaha tsumma adrakatuhum dan seterusnya. Bahwa Allah itu mengajarkan nama-nama semua benda di alam semesta ini kepada manusia. Kapan itu mengajarkannya? Ketika menciptakan Adam. Ketika Adam diciptakan diberitahu tentang nama-nama benda. Dan nama-nama benda inilah yang membuat otak manusia itu bisa berpikir. Yang membuat manusia menjadi berakal.
Nah, dari sini justru lebih masuk akal bahwa manusia itu tidak mungkin berevolusi dari kera. Manusia itu hanya mungkin ketika manusia bisa berpikir, berakal, itu hanya mungkin karena dia diberitahu oleh sesuatu. Dan yang memberitahu siapa? Ya yang menciptakan dia. Dan tidak mungkin manusia itu muncul dengan sendirinya, pasti diciptakan. Nah, itu bukti rasional bahwa Tuhan itu ada. Nah, tidak sampai di sini. Akhirnya kakak mengajak diskusi. Kalau memang Tuhan itu ada, maka Tuhan yang mana? Ini yang lebih menarik lagi. Banyak yang mengaku Tuhan. Banyak yang mengaku Tuhan. Si ini ngaku Tuhan, sini ngaku kitab suci, ini ngaku Tuhan, sini pun ngaku kitab suci. Tapi yang mana? Nah, itu harus kita buktikan. Nah, uh, secara singkat saya katakan bahwa hanya Al-Qur'anlah yang terbukti bahwa dia adalah dari Sang Pencipta. Membuktikannya dari mana? Pertama dari sejarahnya. Sejarahnya datang dari mana? Silahkan semua kitab-kitab yang ada, kitab suci yang ada, Anda pelajari, datangnya dari mana, ditulis oleh siapa, tahun berapa, dan lain sebagainya. Nanti sejarah Al-Quran kita akan menemukan dia terkumpul di era Utsman, Khalifah Utsman, yang itu sudah dikumpulkan sejak era Abu Bakar dan Umar, dan itu dihafalkan oleh para sahabat, dan para sahabat mendapatkannya dari Rasulullah. Dan bukti bahwa Al-Quran yang Rasulullah ucapkan itu datang benar-benar dari Allah, yang pertama, bahwa Rasulullah itu memiliki dua produk, Al-Quran dan hadis. Kalau teman-teman sudah bisa merasakan bahasa Arab, sudah mempelajari bahasa Arab, teman-teman akan bisa membedakan bagaimana gaya bahasa hadis dan gaya bahasa Al-Quran. Itu sangat berbeda. Dan manusia tidak mungkin memiliki dua gaya bahasa yang sama. Dan gaya bahasa hadis itulah gaya Rasulullah. Tetapi kalau Al-Quran itu bukan gaya bahasa Rasulullah. Dan lebih-lebih lagi, di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Baqarah ayat 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Masih banyak orang yang menentang bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Dia meragukan dan lain sebagainya. Banyak video di YouTube yang meragukan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Tetapi Al-Quran menantang. Kamu boleh ragu bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Wa in kuntum fi raibim, dan jika kalian fi raibim dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, atas apa yang aku turunkan pada hambaku, atas apa yang aku turunkan pada Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, fa'tu bi suratin min mislih. Maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Semisal itu apa? Yang setara. Setara dengan Al-Quran. Setara apanya? Setara semuanya. Yang pertama apa? Setara secara sastra. Yang pertama. Padahal kekuatan Al-Quran tidak cuma sastra. Nanti ada ilmu pengetahuan di dalamnya, ada ketepatan jumlah kata, ada kecantikan komposisi dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat sastra dulu. Jika kalian memang ragu-ragu bahwa ini datang dariku, dari Allah, maka buatlah satu surat yang setara keindahan sastranya dengan Al-Quran. Silahkan. Kalau masih ragu, silahkan bikin. Tidak usah banyak cakap, tidak usah banyak keluar-keluar. Silahkan bikin. Wah, saya kan nggak bisa bahasa Arab. Wa ikuntum fi rabbim tidak fatu Wat'u syuhada'akum min dunillah. Kamu nggak bisa bahasa Arab, boleh minta tolong orang yang bisa bahasa Arab. Silahkan. Gitu. Minta tolong manusia sebanyak-banyaknya. Seluruh ahli bahasa Arab di seluruh dunia kumpulkan untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. 1400 tahun sejak Al-Quran diturunkan sampai hari ini. Di mana miliaran orang bisa berbahasa Arab, tapi tidak ada satupun yang bisa menciptakan sastra sehebat Al-Quran. Kita baru ngomong sastranya, belum ngomong yang lain. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu tidak main-main. Tantangannya, dan sampai sekarang masih terbukti. Maka kita tidak bisa mengelak lagi kalau sudah ditantang seperti itu, dan kita tidak bisa menyainginya. Maka ya kita cuma mengakui bahwa Al-Quran itu benar. Maka ketika Al-Quran mengatakan bahwa kelak ada surga dan neraka, ada hisab,
ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan lain sebagainya, ya kita tinggal percaya saja. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat apa yang di luar jangkauan indera kita. Gini, banyak hal di luar jangkauan indera kita, tetapi itu real. Banyak hal di luar jangkauan indera kita, tapi itu real. Contoh, atom. Atom itu siapa yang bisa melihat atom? Siapa yang punya mata yang bisa melihat atom? Tapi kita percaya. Virus, siapa yang yang bisa melihat virus? Kita nggak bisa melihat virus dengan mata telanjang, kita nggak bisa melihat. Tetapi tidak semua yang tidak terlihat itu tidak nyata. Bahkan sekedar virus pun kita tidak bisa melihat, itu pun nyata. Contoh yang lebih apa namanya, yang lebih gampang. Kalau kita melihat ke atas di ruang terbuka itu ya, ada pohon, kemudian daunnya bergerak-gerak. Apa yang akan kita katakan? Siapa yang menggerakkan daun itu? Kita akan mengatakan angin, walaupun kita tidak melihat angin. Tetapi artinya tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu uh, uh, tidak nyata. Kita bisa memahami bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu fakta adanya ketika sesuatu yang tidak terlihat itu berdampak pada sesuatu yang lain. Angin itu goib, tidak bisa kita lihat, tetapi dia menggerakkan daun, yang daun itu tidak goib, dan kita menyaksikan. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu goib, tidak bisa kita lihat. Tetapi ciptaannya itu dohir bisa kita lihat. Maka dengan melihat ciptaannya, melihat bumi, melihat langit, melihat samudra, melihat manusia, melihat binatang, kita bisa menyaksikan bahwa di balik itu ada kekuasaan yang sangat besar. Dan kekuasaan itu siapa? Al-Quran mengatakan Allah. Dan kita membuktikan secara akliyah, secara rasional, bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Itulah diskusi yang selama itu, dan diskusi itu panjang. Itu 2 tahun saya diskusi semacam itu. Sampai akhirnya saya takluk, dan akhirnya saya mau nggak mau meninggalkan keliberalan saya, meninggalkan kepluralismean saya, yang dulu mengatakan bahwa satu-satunya agama bahwa semua agama ini benar, sampai akhirnya saya takluk bahwa hanya Islam yang benar, dan itu rasional. Demikian, dan akhirnya itulah yang membawa saya untuk kembali mengkaji Islam, meninggalkan segala maksiat-maksiat yang pernah saya lakukan, dan alhamdulillah saat ini sudah mengazamkan diri, dan semoga Allah menguatkan saya, dan saya minta doa kepada teman-teman mengazamkan diri untuk hidup di jalan dakwah. Soal kehidupan pribadi, Allah yang menolong ketika kita menolong jalan Allah. Intan suruh yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Demikian saya kembalikan lagi kepada host. Silakan, Mas. Terima kasih atas penyampaiannya yang begitu luar biasa. Semoga menjadi pemecut keimanan kepada kita bahwa keimanan itu harus didapatkan dengan secara rasional, dan juga harus dengan cara mutajasad, atau dengan kita harus menjalankan Islam itu secara menyeluruh, tidak hanya beribadah saja. Jadi untuk teman-teman silakan kalau mau memberikan pertanyaannya, silakan tulis saja di kolom komentar. Ini live di Facebook ya? Iya, tadi. Facebooknya apa? Smart with Islam Rancaraya. Silakan. Kalau ada. Silakan teman-teman. Di komentar Facebook itu, oh enggak ya, bukan pertanyaan ya? Ya.
Ini ada satu pertanyaan dari Enceng. Baik. Ya, Ustadz mau bertanya apa ada batas maksimal saat ini berdakwah menggunakan alat musik atau musik? Ini tanya tentang fikih musik ya? Iya kayaknya. Baik. Begini. Oke, saya menjawab secara singkat. Jadi hukum musik itu khilafiyah. Khilafiyah itu artinya adalah terjadi perbedaan pendapat. Kenapa kenapa di dalam Islam terjadi perbedaan pendapat? Kita harus sadar dulu. Pertama, ketika dalil-dalilnya itu qat'i itu pasti ya. Qat'i itu ada dua, qat'i subut dan qat'i dilalah. Qat'i subut itu adalah qat'i secara sumbernya. Misalnya Al-Quran, itu qat'i subut, bahwa dia benar-benar datang dari Allah, itu qat'i subut. Tapi ada hadis yang tidak qat'i. Misalnya hadis dhaif itu tidak qat'i. Kalau hadis mutawatir, sahih mutawatir itu qat'i. Kalau hadis dhaif itu tidak qat'i. Nah, kemudian ada qat'i dilalah. Qat'i dilalah itu penyebutannya. Literal kata di dalamnya itu. Jadi ada dalil-dalil yang secara kata itu qat'i. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu jelas. Hai orang-orang yang beriman, kuwajibkan kepada kamu siam, puasa. Itu qat'i. Maka di dalam hal yang qat'i itu tidak akan pernah ada khilafiyah. Wa aqimus shalah wa ita'uz zakah. Itu qat'i. Jelas itu. Penyebutannya jelas. Bahwa dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu qat'i. Tetapi ada dalil-dalil yang tidak qat'i secara penyebutan. Tidak qat'i itu artinya di sana ada makna ganda. Di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan bahwa di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari dalil-dalil yang tidak qat'i, yang tidak secara literal, itu maka pasti dia akan muncul khilafiyah. Nah, hukum musik itu banyak dalil yang dalil doni itu kebalikannya qat'i. Nah, otomatis maka hukum musik itu khilafiyah. Khilafiyahnya apa? Satu, ada yang mengharamkan secara total. Semua musik haram, semua alat musik haram, semua yang terkait dengan musik haram, semua bunyi-bunyian haram. Tetapi ada juga yang musik tidak haram, musik itu halal, semua alat musik itu halal dan lain sebagainya. Ada dua kan. Tetapi juga ada yang satu, ada yang di tengah. Ada yang haram, ada yang halal. Ada musik-musik yang haram, ada musik-musik yang halal. Kurang lebih seperti itu. Jadi khilafiyahnya ada tiga. Ada yang mengharamkan total, ada yang menghalalkan total, ada yang memubahkan tetapi bersyarat. Ada yang mengharamkan tapi bersyarat. Oke? Nah, sekarang begini. Dari dalil-dalil ini yang saya pelajari dari kitab Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Dari dalil-dalil musik itu yang dikumpulkan oleh para ulama selama ini itu ada 18 dalil. Ada 18 dalil. 18 dalil itu 10-nya mengharamkan, 8-nya memubahkan. Sekali lagi, 10 mengharamkan, 8-nya memubahkan. Bagaimana sikap kita terhadap itu? Pertama, cukup adilkah kalau kita mengambil satu dalil, kemudian membuang semua dalil, melupakan semua dalil. Di dalam kaidah usul fikih, mengamalkan 2 dalil lebih utama daripada mengamalkan 1 dalil. Mengamalkan banyak dalil lebih utama daripada menghalalkan hanya 1 dalil. Artinya apa?
Ketika ada banyak dalil, itu semua dipelajari, kemudian dicari kesimpulannya. Tidak hanya dapat satu dalil lalu membuat sebuah keputusan hukum. Itu sangat salah. Itu sangat salah. Nah, sekarang di dalam dalil musik itu ada sekali lagi 18 dalil, 10 mengharamkan, 8 memubahkan. Contoh yang mengharamkan. Pertama dari Al-Qur'an. Di dalam dalil Al-Qur'an yang digunakan sebagai dalil untuk mengharamkan musik itu salah satunya surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yastari lahwal hadisi liyudhil an sabilillahi bighairi ilmi wa yattahidaha huzwa. Wa minan nasi, dan di antara manusia, wa minan nasi may yastari lahwal hadis. Dan di antara manusia ada yang menyesatkan manusia dengan lahwal hadis. Teksnya itu di dalam Al-Qur'an, silakan dicek nanti di dalam surat Luqman. Lahwal hadis. Lahwal hadis itu para mufasir menginterpretasinya sebagai musik. Kalau secara lugawi, secara bahasa, lahwal hadis itu perkataan yang sia-sia. Itu lahwal hadis. Maka nanti karena lahwal hadis ini termasuk dalil yang doni, bukan yang qot'i, tidak secara spesifik mengatakan musik, itu kan enggak. Tetapi lahwal hadis. Lahwal hadis itu perkataan yang sia-sia. Maka apakah perkataan sia-sia ini musik? Apakah semua musik ini perkataan sia-sia? Kan begitu kan? Nantinya kan kita harus mendefinisikan yang disebut musik itu seperti apa. Misalnya, kalau ada orang menyanyikan lagu cinta, itu musik atau bukan? Katakanlah musik itu. Kalau kemudian orang sama-sama menggunakan suara yang indah, melantunkan Al-Qur'an, itu musik atau bukan? Itu maka harus dikasih garis yang jelas. Terus begini, kalau kemudian ada orang mendendangkan sesuatu, tetapi tidak lahwal hadis, tidak perkataan yang sia-sia, tapi mengajak kita untuk cinta pada Rasulullah, untuk mengajak kita pada cinta pada Allah, itu musik atau bukan? Kan seperti itu kan? Itu diharamkan atau bukan? Kan seperti itu. Nah, itu salah satunya. Nanti ada dalil lagi yang sering digunakan oleh teman-teman, itu misalnya dalil tentang ini. Di akhir zaman nanti, ada sebagian umatku yang menghalalkan alat musik, zina, sutra, dan khomer. Itu yang paling sering kali muncul. Sekali lagi, di akhir zaman nanti ada sebagian umatku yang menghalalkan alat musik, bukan musik ya, yang menghalalkan alat musik, zina, sutra, dan khomer. Nah, di dalam istihadnya Abdurrahman Al-Baghdadi ini begini, zina itu ada dalil sendiri yang mengharamkan, sutra itu ada dalil sendiri yang mengharamkan, khomer itu ada dalil sendiri yang mengharamkan. Secara qot'i dia mengharamkan, tetapi tidak ada dalil tersendiri yang menyatakan alat musik secara total itu haram. Maka kesimpulannya Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi bahwa keharaman musik ini ketika dia menyatu dengan zina, sutra, khomer. Contohnya apa? Misalnya, menyatunya alat musik dengan khomer itu di mana? Ketika kita main musik di pub, di klub malam, otomatis itu musik menyatu dengan khomer. Makanya ketika memahami itu saya langsung tinggalkan itu main musik di tengah pub yang ada khomernya. Termasuk main di panggung, di bawahnya ada orang mabuk, itu tinggalkan semua karena itu sudah sama sekali sudah benar-benar masuk hadis itu. Tetapi kalau misalnya kita musiknya itu untuk dakwah, di dalamnya tidak ada zina, tidak ada sutra, tidak ada khomer, tentu tidak terkait dengan hadis itu, begitu. Nah, nanti ada lagi. Sekarang saya tunjukkan hadis yang memubahkan, Misalnya, pada suatu hari Rasulullah pulang dari sebuah perang, saya lupa perangnya apa, perang Khandaq atau apa. Bukan perang Khandaq. Perang apa yang Rasulullah hampir kalah itu. Nah, ketika sepulang dari perang itu, Rasulullah berjalan ke publik itu, di tengah jalan itu ditemui oleh seorang wanita budak. Wanita budak ini mengatakan begini, "Wahai Rasul, aku sudah bernadar, jika engkau pulang dengan selamat dari perang, saya akan menabuh rebana untukmu."
Kemudian Rasulullah, apakah kamu memang sudah bernadar? Si budak wanita mengatakan, iya saya sudah bernadar. Silahkan ditabur rebananya. Kemudian ditabur. Rasulullah diam. Artinya, kalau total haram, maka Rasulullah jelas tidak mungkin mengizinkan. Di hadis kedua, pada suatu hari, pada suatu malam, Umar datang ke rumah Rasulullah. Ingat ya, rumah Rasulullah. Nah, di rumah Rasulullah itu ada orang yang sedang bermain musik. Ada budak dia yang sedang bermain musik. Nah, kemudian si Umar marah-marah. Ada suara setan di rumah Rasul. Rasulullah posisinya itu memunggungi. Gitu. Yang main musik di sana Rasulullah memunggungi, tetapi tidak melarang. Kemudian mengatakan, biarkan mereka. Rasulullah berkata, biarkan dia, wahai Umar. Dan itu apa? Itu kondisi suasananya itu sedang memperingati hari besar Islam. Nah, kita bisa melihat dari hadis ini bahwa Rasulullah tidak mengharamkan memang membiarkan itu artinya kan tidak mengharamkan. Kalau sesuatu itu haram, Rasulullah pasti tegas, bubar pasti gitu. Silahkan pergi pasti gitu. Kalau membiarkan itu berarti artinya tidak haram, tetapi sikapnya jelas, memunggungi, tidak melihat. Artinya itu tidak haram, tetapi Rasulullah menghindari. Nah, itu pelajarannya. Yang ketiga, pada suatu masa Sayyidah Aisyah menikahkan salah satu sahabat Ansor. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah ada hiburan dalam rupa musik gitu di pernikahannya? Tidak ada, wahai Rasul. Diadakan saja karena orang-orang Ansor suka, dan akhirnya diadakan. Nah, ini tentu saja masing-masing hadis ini tidak qot'i ya, semuanya tidak qot'i. Di dalil-dalil ini semuanya tidak qot'i. Tetapi yang mengharamkan juga sama-sama tidak qot'i itu. Nah, artinya maka timbul perbedaan. Nah, Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi akhirnya mengambil kesimpulan bahwa ada musik-musik yang diharamkan. Ada musik-musik yang dimubahkan. Dan semuanya berdasarkan dalil. Yang diharamkan itu yang terkait zina, sutra, khamr, dan lain sebagainya. Menyuarakan ideologi asing, menyuarakan mengajak kepada zina, mengajak kepada mesum, dan lain sebagainya. Itu jelas haram. Tetapi musik untuk menyemangati jihad, seperti yang Rasulullah alami. Musik untuk hari besar Islam, untuk dakwah, itu boleh. Musik untuk memperingati hari besar Islam, selama di dalamnya tidak ada kemaksiatan, itu masih boleh. Nah, kesimpulannya seperti itu. Nah, akhirnya apa? Saya mengambil kesimpulan dari istihadnya Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi bahwa musik itu ada sebagian yang diharamkan, ada sebagian yang dimubahkan. Tetapi saya melihat sikap Rasul. Sikap Rasul terhadap musik itu apa? Memunggungi. Beliau itu tidak kemudian menerima musik secara berbunga-bunga, itu tidak. Tapi juga tidak mengharamkan secara total. Nah, itu posisi saya di situ. Walaupun saya tetap menghargai teman-teman yang mengharamkan secara total, silahkan. Tetapi juga tidak usah sok tahu bahwa seolah-olah pendapat yang lain salah. Ini yang perlu dipahami teman-teman. Yang perlu dipahami teman-teman itu harus memahami tentang kemungkinan khilafiyah di dalam Islam. Dan khilafiyah di dalam Islam, selama itu datang dari dalil, baik itu dalil qot'i, kalau dalil qot'i nggak mungkin khilafiyah, berarti datang dari dalil dhoni, maka itu diterima. Diterimanya itu artinya apa? Bahwa ada pendapat lain. Yang namanya toleransi, itu toleransi di sini. Bukan toleransi kepada orang kafir, tapi toleransi kepada madhab yang berbeda, pada fikih yang berbeda, yang sama-sama muncul dari dalil. Ini yang penting. Nah, maka dalam posisi ini, saya menghargai teman-teman yang mengharamkan. Tetapi teman-teman yang mengharamkan, juga silahkan belajar bagaimana cara menghargai ijtihad teman lain. Kurang lebih seperti itu. Walaupun kemudian saya juga tidak akan tergelincir dengan musik, tidak akan terlena dengan musik. Musik ini hanya alat untuk berdakwah, itu aja cukup. Walaupun
dakwah yang utama itu tentu saja tidak dengan musik. Dakwah yang utama itu adalah dengan lisan. Musik itu hanya ya sekedar penarik saja. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jawab. Monggo, saya kembalikan lagi. Ya, ya. Terima kasih Tad. Begitu gamblangnya ya. Semoga Kang Enceng bisa bisa mendapatkan ilmu dari penjelasan Ustadz. Ada satu pertanyaan lagi Tad. Baik. Eh, ini dari Ade Wildan. Apakah di musik itu ada sebuah pemahaman atau sebuah ideologi? Iya, baik. Ya, silakan. Jelas ada. Jelas ada. Contoh ya. Contoh. Teman-teman kenal lagunya siapa? John Lennon yang judulnya apa itu? Yang tentang perdamaian itu. Apa? Ada yang ingat? Saya kok lupa ya. Yang jelas ada. Artinya begini, orang berkarya seni itu kan mengekspresikan sesuatu kan. Orang berkarya seni itu mengekspresikan sesuatu. Yang diekspresikan itu apa? Kan bisa jadi yang diekspresikan itu keyakinan agamanya, keyakinan komunisnya, keyakinan liberalnya, kan bisa. Atau bisa jadi menyerukan uh, merayu-rayu wanita. Itu kan bagaimanapun juga menyerukan ideologi kebebasan, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, itu termasuk musik yang diharamkan. Misalnya begini, ada musik yang dia mengajak kepada perzinahan. Kemudian kita menyanyikannya dengan harapan bisa menarik perhatian seorang wanita. Nah, itu jelas sudah haram itu. Sudah haram. Atau kita menyanyikan lagu yang di dalamnya itu ada ideologi tentang liberalisme atau ada ideologi tentang komunisme. Ya jelas dilarang, jelas itu haram, tidak boleh. Tetapi berbeda kalau kita mempelajari. Mempelajari itu masih boleh. Mempelajari itu seperti ini. Contohnya, boleh nggak kita mempelajari buku-buku komunisme? Jawabannya boleh. Boleh mempelajari buku komunisme. Tetapi untuk memahami kecacatan pikirnya, untuk memahami kebatilannya, sehingga kita bisa menyerukan kepada orang lain, bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa komunisnya itu salah. Salahnya itu di sini. Nah, kita bisa mengatakan salahnya itu di sini, itu ketika kita sudah mempelajari, kan seperti itu. Maka sebenarnya kita mempelajari buku komunisme boleh, mempelajari buku liberalisme boleh, mempelajari buku Kristen boleh, mempelajari buku Buddha boleh, mempelajari buku Hindu boleh, tetapi untuk memahami kebatilannya. Begitu juga musik. Misalnya ada musik yang menyerukan tentang ideologi liberal gitu. Kalau kita mempelajarinya boleh nggak? Boleh, tetapi bukan mempelajari untuk dimainkan, tapi untuk mempelajari mengambil pelajarannya di sana. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu cara kita bersikap terhadap musik yang di dalamnya terkandung ideologi-ideologi di luar Islam. Demikian jawaban saya. Monggo ada yang lain lagi? Mungkin sudah Tad karena waktunya Ya, sudah lebih baik. ya. Ya terima kasih Tad atas ilmu yang semoga ilmu yang kami dapatkan bisa Amin. kami amalkan Amin. dan semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.